Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang, yakni Mamoru Shigemitsu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh, mendengar kabar ini melalui radio. This is the Gaumont British News, presenting the truth to the free peoples of the world. After 4 days of patient waiting for Japan's final word of surrender, the eager crowds in London got their reward. At the stroke of midnight came the Prime Minister's romantic message from the Cabinet Room at number 10. Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. At this time, we should pay tribute from men from this country, from the dominions, from India and the colonies, to our fleets, armies and air forces that have fought so well in the arduous campaign against Japan. Peace has once again come to the world. Let us thank God for this great deliverance and His mercies. Long live the King! Kawan-kawan, bentar Jepang telah menyerah pada sekutu. Berarti Indonesia terjadi kekosongan. Kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, sobat? Karena PPKI adalah bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Tetapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Beliau kan merupakan ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia. Kalau perlu apa? Kita harus bicara dulu secara baik-baik dengan beliau, wis. Betul kawan, kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari darat, kita segera menemuinya. Setuju. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Silakan masuk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini Bung Karno, Jepang melalui Rabung dan kami minta Bung Karno segera memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi kan ada badan yang berhak untuk merumuskan itu semua. Maksud Anda, PPKI? Betul, karena PPKI lebih tahu hal-hal apa saja yang harus disiapkan. Kami atas golongan muda sudah setuju jika PPKI yang menyiapkan proklamasi kemerdekaan. Karena PPKI merupakan bentukan Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan dari pemerintah Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas PPKI. Baik Bu, kalau pendapat Anda seperti itu, kami mohon undur diri. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 8 malam, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur. Dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Khairul Saleh, Sukarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Selamat malam, Bung Karno. Ada maksud apa lagi ada dalam kemari? Sekarang kami juga kita obatkan dengan polisi. Kami sudah siap mempertahankan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan
Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Soekarno naik darah dan berdiri menghampiri kanan. Saya harus melakukan itu dan bagaimana dengan malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk kembali menjadi tuan di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kami bertiga telah membicarakan baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat, sehingga jika kita bertindak salah akan terjadi pertumpahan darah. Kekuatan segitu ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan persiapan bertanggung jawab tentara Jepang. Coba, apa yang bisa kamu perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan bagian tanganmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang atau sekutu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta dan membawanya ke Rengas Dengklok. Bung Karno, Bung Karno! Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa kami ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemudamu. Kami akan membawa Anda ke beberapa Rengas Dengklok. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah jauh kiosok. Sebenarnya, apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Karno segera melaksanakan proklamasi. Soekarno, Bintana, dan Fatmawati masuk ke ruangan. Bung Karno! Ada, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawaku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Iya, benar. Sekali, ada apa sebenarnya? Begini Bu, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerangmu. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu hendak percaya kabar itu, Hani? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu Bu. Kami, para pemuda, ingin kemerdekaan atas diri kami sendiri. Bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar Bu. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi Bu. Dan hilangnya kedua pemimpin PKI tersebut mengejutkan Ahmad Subarjo. Karena merasa khawatir kepada kedua pemimpinnya, ia pun mencari informasi. Akhirnya ia mengetahui bahwa Bung Karno dan Bung Hatta berada di luar kota, yaitu di Rengas Dengklok. Ia segera meminta kepada pemimpin peta dan pejuang pemuda untuk mengantarkannya ke Rengas Dengklok. Bisakah Anda berdua mengantarkan saya menemui Bung Karno dan Bung Hatta? Apa yang akan kami terima untuk itu? Saya akan menjamin proklamasi yang akan diumumkan besok 17 Agustus 1945. Iya, saya akan menjaminnya. Baiklah, saya akan mengantar Anda. Pada Senin 16 Agustus 1945, ia berhasil menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Bung, sekarang Jepang sudah menyerah secara resmi. Mengapa demikian? Karena Anda berdua sebagai wakil dan ketua tidak hadir dalam rapat tersebut. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa
bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Selanjutnya, hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Sayuti, tolong memperhatikan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagaimana aturan diturunkan tanggal 17. Dan setelah itu, dalam sehari semalam orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini, Jumat pagi, tanggal 17 Agustus? Setuju Bu, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjadi bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bu. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Lalu Sayuti masuk membawa naskah yang sudah diketik dan memberikannya kepada Soekarno. Ini naskahnya Bung, silakan ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bu. Pada Jumat pukul 10 pagi, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah, diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara untuk hadir di lapangan untuk melaksanakan upacara hari ini. Di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk memerdekakan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang ini tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri dan kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa Indonesia dalam tangannya sendiri, dapat berdiri dengan kuat. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat. Waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kita. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka!
Saputra memerankan Soekarno-Hatta. Saya Putri India memerankan sebagai Bung Hatta. Saya Deva Razalia memerankan Subarjo. Saya Zahra Hora Yasmin memerankan sebagai Fatmawati. Saya Alvia berperan sebagai Guntur. Saya Umi Fadila Ramadhani berperan sebagai Wikana. Saya Zahra Hanindia sebagai peran Diah. Saya Ziza Rahmadani berperan sebagai Saiti Melik. Saya Listiawati berperan sebagai Sukarni. Saya Gabriel Sofian berperan sebagai Sultan Syahrir. Saya Muhammad Dikri berperan sebagai Hoirul Saleh. Saya Nur Adrian Saputra berperan sebagai Darwis. Saya Muhammad Dava Pratama sebagai pejuang. Saya Ilham Maximilian berperan sebagai pemimpin peta. Saya Ashifa sebagai moderator. Saya Rafareta sebagai Sawi. Kami semua sebagai rakyat. Aku Alia sebagai kameramen.